Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yumi Amalia, mahasiswa PGSD semester 3 STKIP Pelita Nusantara Buton. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi saya yang berjudul Media Pembelajaran dan Poin presentasiun: 1. Hakikat media pembelajaran. 2. Fungsi dan manfaat media pembelajaran. 3. Kriteria pemilihan media pembelajaran. 4. Pengelompokan media pembelajaran dan karakteristikannya. 6. Lingkungan sebagai media pembelajaran. 7. Evaluasi media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran secara umum adalah alat pengajaran yang digunakan untuk membantu dalam penyampaian materi pembelajaran kepada siswa dalam proses pembelajaran sehingga memudahkan pencapaian yang sudah dirumuskan. Prinsip-prinsip media pembelajaran terbagi menjadi 4, diantaranya 1. Efektif, 2. Optimal, 3. Menarik, dan 4. Merangsang daya kreativitas berpikir pelajar. Fungsi media pembelajaran: 1. Mengubah titik berat pendidikan formal. 2. Membangkitkan motivasi belajar. 3. Memberikan penjelasan dan mudah dimengerti. 4. Memberikan simulasi belajar. 5. Manfaat media pembelajaran, diantaranya 1. Penyampaian materi dapat diseragamkan. 2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas. 3. Proses belajar lebih interaktif. Dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran yang tepat yaitu 1. Akses. 2. Host. 3. Teknologi. 4. Interaktiviti. Dan 5. Organisation. Dan yang keenam, novelty. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Dalam pemilihan media pembelajaran, beberapa kriteria yang digunakan yaitu 1. Ketetapannya dengan tujuan pembelajaran. 2. Dukungan terhadap isi pembelajaran. 3. Keterampilan dalam penggunaannya. 4. Tersedia waktu untuk menggunakannya. Pengertian klarifikasi media pembelajaran. Klarifikasi media pembelajaran yaitu pengelompokan alat atau bahan ajar sesuai dengan jenisnya untuk membantu proses pembelajaran yang efektif. Pengelompokan media pembelajaran. Pengelompokan berdasarkan ciri fisik. 1. Media pembelajaran dimensi. 2. Media pembelajaran 3 dimensi. 3. Media pandang diam. Dan 4. Media pandang gerak. Pengelompokan media pembelajaran antara lain 1. Media visual. 2. Media audio. 3. Media audiovisual. Dan yang ketiga, pengelompokan berdasarkan belajar. Ada beberapa cara untuk menggolongkan media pembelajaran. Pengelompokan berdasarkan penggunaannya. 1. Media tradisional atau konvensional sederhana misalnya peta. 2. Media modern atau kompleks seperti komputer. 5. Pengelompokan berdasarkan hierarki manfaat media. Karakteristik media pembelajaran. 1. Media visual. 2. Media audio. 3. Media audiovisual. 4. Multimedia. Pengertian lingkungan sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran berbasis lingkungan adalah pemahaman terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar, sebagai bahan pengajaran siswa sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah dengan membawa pengalaman dan penemuan dengan apa yang mereka temui. Jenis lingkungan sebagai media pembelajaran. 1. Lingkungan sosial. 2. Lingkungan alam. 3. Lingkungan buatan.
Keuntungan lingkungan sebagai media pembelajaran. 1. Kegiatan pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. 2. Hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan langsung dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. 3. Bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual sehingga kebenarannya lebih akurat. 4. Kegiatan belajar lebih komprehensif dan lebih aktif. 5. Sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dipelajari sangat beraneka ragaman. Kelemahan penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. 1. Tidak seperti pembelajaran dalam kelas, pembelajaran di luar kelas harus disampaikan secara matang karena jika kurang persiapan sebelumnya akan ada penyebab kesan main-main. Ketika pembelajaran berlangsung, banyak guru yang masih berpandang sempit bahwa belajar hanya dilakukan di dalam kelas. Adanya anggapan bahwa belajar di dalam lingkungan memerlukan waktu yang relatif lama padahal pembelajaran cukup dilakukan beberapa menit saja. Tujuan lingkungan sebagai media pembelajaran yaitu 1. Melibatkan keadaan lingkungan. 2. Pembelajaran aktif. 3. Pengembangan keterampilan. 4. Penyendaraan dampak lingkungan. 5. Pemahaman tentang keanekaragaman. 6. Mendorong motivasi. Pengertian, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Menurut Tohaha 1090, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Tujuan evaluasi media pembelajaran. 1. Mengetahui efektif tidaknya media pembelajaran. 2. Mengevaluasi apakah media pembelajaran hemat biaya ditinjau dari hasil pembelajaran siswa. Dan 3. Apakah media pembelajaran sudah memberikan kontribusi terhadap hasil pembelajaran siswa dengan mengetahui apakah isi pembelajaran disajikan dengan benar menggunakan alat peraga. Dan yang keempat, mengetahui tanggapan siswa. Kriteria evaluasi media pembelajaran menurut Nana Sudharjana dan Ahmad Riffal ada 5 kriteria yang harus dipenuhi agar media pembelajaran dapat berfungsi secara efektif. 1. Ketetapan dengan tujuan pembelajaran. 2. Kemudahan dalam memperoleh media. 3. Keterampilan guru dalam menggunakan jenis media. 4. Tersedianya waktu untuk menggunakannya. 5. Sesuai dengan taraf berpikir siswa. Cara mengevaluasi media pembelajaran ada 2 macam jenis atau cara yang dapat digunakan dalam mengevaluasi media pembelajaran yaitu evaluasi formatif. 2. Evaluasi sumatif.